Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Warta hari ini 16 Februari 2025. Pak Jimmy, maaf layar ini tidak ada. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kebaktian ibadah pada hari ini 16 Februari 2025. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian ibadah di gereja kita ini. Dan kembali kami mengingatkan, jika Bapak Ibu dan Saudara-saudari memerlukan informasi tentang GKI Pamanukan, silakan menghubungi Penatua Jimmy atau Sekretariat Gereja. Berikutnya, pertukaran pelayan firman lingkup Klasis Bandung dan Cipasar. Dalam rangka pertukaran pelayan firman di lingkup Klasis Bandung dan Cipasar, hari ini 16 Januari 2025, kebaktian di GKI Pamanukan dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono dari GKI Pasteur. Berikutnya Biston pagi diselenggarakan 19 Februari 2025 pukul 5.30, tempat di gereja yang dipimpin oleh Penatua Jenny. Untuk itu kami mengundang kehadiran anggota jemaat dan simpatisan dalam doa pagi tersebut. Berikutnya, kebaktian rumah tangga diselenggarakan hari Kamis 20 Februari 2025 pukul 7 malam. Penyelenggara keluarga Bapak Lukianto, tempat di gereja dipimpin Penatua Yosafat dan liturgosnya Ibu Insriasi atau Ibu Iin. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Berikutnya, rapat panitia Paskah. Panitia Paskah akan mengadakan rapat hari ini Minggu 16 Februari 2025 setelah kebaktian selesai. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran seluruh panitia dalam rapat tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa membaca di dalam warta panitia-panitia. Untuk itu kami mengharapkan kerjasamanya. Berikutnya persidangan Majelis Jemaat diadakan 23 Februari 2025 pukul 12. Untuk itu jika ada usul dan saran dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, silahkan menyampaikan secara tertulis sebelum PMJ dimulai. Berikutnya persekutuan lansia. Persekutuan lansia diadakan Jumat 21 Februari 2025 pukul 4 sore, tempat di gereja dipimpin Ibu Yuliati IA, liturgosnya Bapak Irwan. Untuk itu kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam persekutuan lansia tersebut. Sosialisasi BBKB. Majelis Jemaat akan mengadakan sosialisasi BBKB atau Badan Beasiswa Klasis Bandung yang dilaksanakan 23 Februari 2025 atau minggu depan setelah kebaktian selesai. Untuk itu kami mengundang para anggota jemaat hadir dalam kegiatan tersebut. Berikutnya, persembahan HUT GKI ke-30 kita menganggarkan sebanyak 5 juta rupiah dan persembahan yang masuk 3.655.000 rupiah. Untuk itu masih ada kekurangan 1.345.000 rupiah. Majelis Jemaat menyediakan amplop. Untuk itu kami mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Persembahan umat yang masuk minggu ini Bapak Ibu bisa membaca dan di warta juga sudah ada. Totalnya 6.415.000 rupiah. Baiklah, sekian warta jemaat hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk
Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk berdiri. Kita angkat pujian, haleluya pujilah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudari sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini adalah berbahagia sekarang dan mendatang, yang akan mengajak kepada kita untuk mengetahui bahwa kebahagiaan yang diberikan Tuhan bukan hanya di masa depan, tetapi juga bersamanya. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 392. Aku warisnya, aku dikebut.
Umat yang terkasih, perlu kita sadari bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita sering gagal mewujudkan kasih Allah kepada sesama dan dalam alam semesta. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Dalam keterbatasan kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk dapat memaknai kasih pengorbanan-Mu, agar kami dapat menjadi ciptaan yang senantiasa dapat membaharui diri sebagaimana Kristus mengajar kami. Amin. Bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapmu, dan aku jadi panduku, Kami undang untuk bangkit berdiri. Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Maka bagi saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa dan berkenan membuka hati bagi Dia, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat dari 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu, bila teman di kanan kiri.
persembahan pujian. Bila ku buka mataku dan lihat karyamu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat hidupku, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebentar kita akan mendengarkan sabda Tuhan
dan pujian tadi paling tidak mengingatkan kita untuk mengenal Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, bersyukur ya Tuhan, Engkau kembali mengaruniakan kepada kami melalui ibadah ini akan kasih Tuhan yang tidak berubah. Biarlah kami boleh semakin mengenal-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami boleh berbahagia. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar kami akan mendengarkan apa yang Engkau akan firmankan kepada kami. Pada setiap kami, kiranya Tuhan anugerahkan kerendahan hati untuk boleh mendengarkan sabda Tuhan dengan segala keadaannya, sedia untuk mendapatkan berkat, baik itu yang menguatkan kami, yang meneguhkan iman kami, yang menegur kami agar kami hidup lebih benar dari hari ke hari. Engkau menolong setiap kami dalam setiap pergumulan yang sedang terjadi. Biarlah kami boleh berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang akan memberkati pada waktu kami membaca. Tuhan memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Tuhan yang akan mengurapi dan Tuhan yang akan memampukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dia berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian sabda Tuhan. Mari kita sambut bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 1 secara berbalasan. Setiap orang
setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil dari kitab Injil Lukas 6 ayat 17 sampai dengan 26. Demikian Injil Lukas 6 mulai dengan ayat 17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka yang menderita karena roh-roh jahat pun disembuhkan. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh Dia, karena ada kuasa yang keluar dari Dia dan menyembuhkan semua orang itu. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Namun celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis.
Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Senang bisa kembali berjumpa di dalam dan melalui ibadah. Hari ini pertukaran pelayanan kebaktian ya Bapak Ibu ya. GKI Klasis Bandung dan juga Cipasar. Ya, Cipasar itu pastur ya, bagian dari Cipasar ya. GKI Pastur bagian dari Sinode Wilayah Jawa Tengah. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini dalam berkesempatan kita bersama-sama melihat slide-slide yang saya sudah siapkan, silakan. Tema kita adalah berbahagia sekarang dan mendatang. Ya. Biar Bapak Ibu kita bisa menyaksikan. Slide saya sudah disiapkan. Ya, saudara-saudara, ini ada suatu gambar seorang yang berjalan ya. Dia mendengarkan dengan baik, atau mungkin ada sebuah persoalan yang sedang menimpa. Nah, saudaraku yang terkasih, bahwa apapun yang terjadi, mau dikatakan kepada kita, gambar ini adalah dia berjalan bersama Yesus. Saudara, dalam kehidupan ini ada banyak perkara yang datang di tengah-tengah kita. Kata berbahagia yang dimaksud saudara-saudara dalam bahasa asli itu mau mengatakan tentang bahagia yang akan terus terjadi. Bahagia sekarang dan mendatang. Orang mengatakan kalau berpulang itu wah di sana bahagia kekal selama-lamanya. Tapi bahagia itu bukan hanya di sana, tetapi juga di sini, sekarang. Ini yang mau dijelaskan Bapak Ibu. Bahagia di dalam bersama dengan Kristus itu, dan kita siap dirangkul oleh Kristus itulah yang membuat kita boleh mengalami bahagia karena bersama dengan Dia. Dan ini perlu untuk kita lihat kembali kehidupan kita saudara. Bahwa kebahagiaan itu akan sirna ketika kita tidak bersama dengan Dia. Ketika kita menghadapi masalah-masalah kita menghadapinya sendirian. Oleh karena itu mari kita lihat saudara. Tujuan Tuhan itu adalah saudara dan saya itu mengalami bahagia. Dia datang. Ya, di slide yang berikutnya kita bisa melihat ya bahwa tolong slide sebelumnya. Ya, Tuhan datang itu saudara agar kita itu memiliki hidup. Dia memberikan hidupnya supaya kita hidup dalam kelimpahan. Nah, saudara, inilah yang dihadirkan Tuhan. Dan dalam bacaan kita pada hari ini khususnya juga berbicara tentang Kristus itu bangkit. Dia sudah bangkit. Paulus itu mau meneguhkan jemaat supaya jangan ragu, ini sudah terjadi, sungguh-sungguh terbukti. Celaka kita kalau Kristus tidak bangkit. Percuma kita itu mengandalkan Dia. Tapi Kristus itu bangkit. Hidup kita tidak sia-sia. Nah, saudara, ada satu contoh dalam pengertian ini. Berbahagialah yang dimaksudkan itu Bapak Ibu, berbahagia yang tetap bisa berbahagia walaupun susah. Saya kira Bapak Ibu pernah berkunjung ke orang yang sakit dan sakitnya tidak mudah. Dan saya pernah mengalami suatu masa
Di saat ketika kami berkunjung ke seorang yang masih muda, belum menikah maksudnya, hampir menikah karena sudah ada calonnya, tapi dia kena kanker. Dan karena kanker itu lalu kemudian tinggallah tulang yang dibungkus dengan kulit. Sudah sedemikian berat, dan suatu saat itu saya sempat menyampaikan sebuah pertanyaan untuk membaca hati orang ini yang saat itu dirawat di rumah sakit, dan itu sudah lama sekali dirawatnya. Saya bertanya dan dia hanya bisa mengangguk. Apakah kamu kecewa ikut Tuhan? Apakah kamu tetap bangga sebagai anak Tuhan? Dia menjawab, mengangguk, menggeleng sesuai dengan pertanyaan, tapi intinya dia tidak kecewa ikut Tuhan. Dia tetap bersyukur boleh menjadi anak Tuhan. Dan saya mengatakan setelah banyak kita ngobrol sana sini dengan berbagai hal yang dia ungkap dengan cara kita bertanya kepadanya, saya mengatakan nanti sore saya akan datang kembali ya, kita ngobrol lagi jika Tuhan menghendaki. Tapi tidak sampai sore dia sudah berpulang ke rumah Tuhan. Nah saudara, dia tetap bersyukur dengan keadaannya. Dia tetap mau menjadi pengikut Tuhan Yesus dengan setia sampai akhir. Itulah bahagia di dalam Tuhan. Hari ini saudara, kata kalimat itu muncul, berbahagialah kamu yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang tidak tinggal di dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Kesukaannya Taurat Tuhan, menggumulinya, merenungkannya siang dan malam, pagi dan petang. Artinya bahwa dia selalu menera, dia selalu bergumul tentang yang saya lakukan, yang saya putuskan ini mengasihi atau tidak ya, sesuai kehendak Tuhan atau tidak ya. Dia selalu menjadikan firman itu patokan langkah keputusan-keputusan. Apakah ini tidak sedang melayani kehendak diri, egoisme? Dia selalu jadikan firman itu patokannya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu kata tepatnya di dalam Injil Matius. Tapi dalam versinya Lukas mengatakan hal yang mirip sama. Itu orang yang merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa dibandingkan dengan kuasa dan hikmat Tuhan. Oleh karena itu dia tidak bisa apa-apa, itulah dia terus bertanya, bergantung, bergumul dengan Tuhan. Dan dengan dosanya apalagi. Artinya dia merasa tidak pantas untuk menjadi bagian dari persekutuan dengan Tuhan. Sehingga Petrus mengatakan, Tuhan aku tidak layak, jauhlah dariku. Ya, ini orang yang miskin di hadapan Allah. Dia yang selalu justru merindukan Tuhan. Inilah orang yang berbahagia. Saudaraku yang terkasih, ini masalah-masalah kehidupan yang seringkali menimpa kita. Kita tidak bahagia karena kita mungkin kehilangan. Tetapi juga ada kesalahan yang tidak kita segera bereskan, ada kebencian. Kita tidak berdamai dengan kepahitan masa lalu. Bahwa dulu kita pernah sakit hati di masa kecil kita, tapi kita tidak berdamai. Itu seringkali muncul kembali di dalam masalah-masalah kita yang baru sekarang, dan kemudian kita itu ternyata menjadi marah sekali di tempat itu, dalam situasi itu. Bertindak dengan sesuatu yang kadang-kadang mungkin kita tidak sadari itu menyakiti hati orang lain. Kepahitan itu seringkali terus berdampak. Kita sulit tidur, atau perasaan tidak puas, selalu ada perasaan tidak cukup. Sehingga terus dia sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak salah. Orang begitu rajin siang pagi malam mungkin dia kerja. Tapi apakah itu karena kita itu orang yang bersyukur atau kita kurang bersyukur? Takut dengan berbagai hal, kita tidak bahagia. Terus saudaraku yang terkasih, di tahun 2024 ada peristiwa yang terjadi, peristiwa yang begitu banyak terjadi, lalu kemudian dikumpulkan oleh WHO. Ternyata ada 800.000 orang mati bunuh diri. Ini peningkatan yang begitu luar biasa.
dibanding tahun sebelumnya. Ada apa, saudara? Tentu saja ada di dalam orang-orang Kristen juga. Bagaimana mengikut Kristus dalam situasi berat. Tuhan mengatakan bahwa hari ini itu sebenarnya kita adalah orang-orang yang tetap bisa berbahagia apapun masalah hidup kita. Karena itu mari kita bersama-sama lihat apa yang disampaikan firman Tuhan pada kita pada hari ini. Hal yang pertama yang hendak kita dapati adalah slide berikutnya, silakan. Kita supaya erat dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak erat, kita tidak dekat dengan Tuhan. Tidak erat dengan Tuhan, kita akan gagal mengenal cintanya. Orang yang dekat satu dengan yang lain, itu biasanya juga karena dia belajar dan mengerti bahwa orang ini, dia siapa itu, mengasihinya. Persekutuan dengan Tuhan, saudara, semakin erat dengan Tuhan. Dan itu semakin erat biasanya daya tariknya karena cinta. Karena aku dicinta, aku terus mencari Tuhan. Karena firman Tuhan itu begitu kaya dan begitu banyak menyampaikan. Puncaknya adalah pemberian dirinya untuk kita. Yesus mengatakan, aku mau mati bagimu supaya kamu hidup yang kekal. Tuhan merangkul kita. Dia mencari yang hilang supaya didapatkannya kembali. Tujuannya itu, Bapak Ibu. Dia mencari kita dengan datang dari sorga ke dunia. Bagaimana kita yang dicarinya? Bagaimana kita yang dipeliharanya juga dengan semua kesetiaannya. Melalui firman Tuhan, melalui dalam tanda petik malaikat-malaikat yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Yang menegur kita, yang menguatkan kita. Yang menyapa kita dengan kasih. Yang ketika kita berbuat salah, kita dirangkulnya, diterima kembali. Jadi dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia subur, bertumbuh dalam imannya juga, dan dia orang yang berbuah pada waktunya, yang mau disamakan dengan apa saja yang dilakukannya berhasil. Kita semua kepengen berhasil, Bapak Ibu. Berhasil di sini bukan sekedar berhasil dalam material, tetapi lebih jauh dari itu adalah berhasil untuk mendapatkan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kebaikan-kebaikan. Dia mengajarin anak berhasil karena dia erat dengan Tuhan. Berhasilnya bukan jadi anaknya itu pandai dalam pengertian juara satu. Bukan itu, Bapak Ibu. Lebih dari itu adalah dia berhasil menjadi orang yang hormat Tuhan, yang mencintai sesama. Dia menjadi berkat di kalangan teman-temannya. Kok banyak ya anak saya datang teman-temannya ke rumah. Mereka nggak ada PR, kok bisa ya di rumah bersama anak saya. Apa dia ada di tempat lain? Anak saya bukan juara satu, Bapak Ibu, tapi dia bisa berbagi kasih. Dia seringkali peduli kepada yang dia punya masalah. Dia dekati barangkali, atau dengan caranya dia bisa menjadi kawan yang baik. Berhasil anak seperti itu, Bapak Ibu. Berhasil itu dia tidak egois. Berhasil itu dia menjadi sesama, karena dia juga sudah diperhatikan Tuhan dengan cinta Tuhan. Mari saudara, apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara dimanapun berada, kita menemukan orang-orang yang di sana kita membagikan berkat, atau orang-orang yang kemudian memberikan apa yang dia lakukan dengan hidupnya untuk menolong kita. Berjumpa dengan orang-orang yang boleh mengasihi, karena kita juga mempraktekkan kasih itu kepada sesama. Terus saudaraku yang terkasih, mari kita lihat bagaimana seorang yang mengalami cinta Tuhan. Slide berikutnya ini. Dia Ibu Teresia.
pelayanan yang dia lakukan karena kasih Tuhan. Dan dia berbahagia walaupun dia bukan orang yang artinya bisa apa-apa dan punya lebih dari orang lain. Oh tidak. Pelayanan yang dia lakukan walaupun, jadi walaupun tuh misalnya walaupun turun hujan, walaupun dalam kondisi ekonomi yang sedang morat-marit, walaupun barangkali sakit. Ada orang sakit tetap melayani. Ada orang yang suka di ruang tidurnya, di kamar di mana dia hanya bisa ada berbaring di tempat tidur, melayani dengan baca warta jemaat dan dia mendoakan, oh ini ada pelayanan dan program jemaat, ada bangsa dan negara, ada proses kependetaan Penatua Yosafat, ada anggota yang sakit, ada banyak kegiatan, dia berdoa melayani Tuhan. Walaupun sakit, tetap melayani. Karena apa Bapak Ibu? Mengalami persahabatan Kristus. Akulah sahabatmu. Sahabat yang baik itu memberikan nyawanya. Kristus mengajarkan itu. Persahabatan, Kristus mau menjadi sahabat kita, menyahabati kita sekalipun kita orang berdosa. Dia menjadi sahabat kita, itu menyerahkan nyawanya Bapak Ibu. Sahabat yang baik itu artinya dia mau berkorban. Ibu Teresia mengalami hal itu. Bagaimana dengan kita? Jadi karena itu saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena sekalipun miskin dalam tanda petik, kita mungkin jauh dari segala mampu, segala keadaan bisa, jauh dari itu. Kita mungkin tidak bisa mengatasi keadaan, tapi saudara dan saya punya sahabat yaitu Kristus. Anda dikatakan karena engkaulah yang empunya kerajaan Allah. Dan ini saudara-saudara berbanding terbalik dengan orang yang kepengennya dipandang serba bisa, tetapi mengandalkan dirinya. Oh aku bisa gini karena mungkin mengumpulkan duit. Aku bisa begini karena aku dulu kuliahnya, dia mengatakan ilmunya cukup. Itu memang ada sukacitanya juga, tetapi cuma sementara. Yang dimaksudkan yang empunya kerajaan Allah itu dialah yang memerintah dari awal alfa sampai omega sampai akhir. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang akan tetap berdiri dalam segala keadaan. Dia memberikan kepada kita kelimpahan anugerahnya. Sehingga saudara-saudara, kalau Ibu Teresia ini melayani bukan karena dapat ini, karena dapat itu gitu ya. Tapi walaupun dia tidak mendapatkan tunjangan barangkali. Di gereja itu boleh dikatakan semua orang melayani ya. Dan itu tidak ada tunjangan dalam pengertian kecuali dia pekerja khusus seperti pendeta, calon pendeta dan sebagainya. Itu sebenarnya cara belajar kita. Kita sungguh-sungguh melayani di sini walaupun kita tidak mendapatkan dalam tablik apa-apa. Tapi itulah saudara-saudara, pengalaman ini bagi Ibu Teresia itu maksudnya dia melakukan itu bukan untuk mencari pujian, tapi dari hatinya yang terdalam, rasa bersyukurnya kepada Tuhan. Sehingga pelayanan yang dia lakukan tidak terhenti oleh apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dan ada orang Makedonia yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8. Sekalipun dicobai dengan berat ya, walaupun dicobai berat. Walaupun sangat miskin, saudara baca dalam 2 Korintus 8. Tapi dia memberikan dirinya. Dia mendesak kepada Rasul Paulus supaya dia diutus ke Yerusalem. Walaupun dia tidak punya uang Bapak Ibu, dia tidak punya harta, tapi memberikan dirinya. Karena dia mengalami persahabatan Kristus. Terus itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua sekarang slide berikutnya ini. Maka kita bisa menggarisbawahi karunia itu diberikan pada saudara dan saya. Karunia itu adalah dicinta dengan kasih sempurna. Mengagumi akan cinta Kristus, ada banyak lagu-lagu yang dibuat karena dari hati terdalam ada rasa kagum. Dan ini saudara yang mau memberikan pada kita bukan kepuasan yang diberikan oleh dunia.
yang cuma sesaat. Ini tetap walaupun keadaannya bukan keadaan yang kita kehendaki. Mendapat cinta itu bahagia ya Bapak Ibu ya. Aku dicinta. Mari saudara kita mencinta ya. Mencinta itu mendatangkan bahagia. Dan kadang bikin kita bisa menangis. Maaf Bapak Ibu, saya cerita tadi pagi. Saya tuh dapat WA dari, sudah tadi malam sebenarnya, tapi saya sudah tidur. Terus WA-nya itu maaf dari anjing saya di rumah. Jadi saya tuh punya anjing namanya Panda. Itu istri saya bilang begini, cerita di grup anak-anak ya, keluarga. Tumben pagi-pagi itu tidak digrauk-grauk pintunya. Kalau pagi jam 5 itu anjing kami itu yang namanya Panda itu kayak ketok-ketok pintu kamar gitu. Jadi maksudnya kok pagi ini tumben tidak, dalam arti terganggu, kadang-kadang terganggu juga kan. Terus di mana gitu? Ternyata dia itu ada di depan pintu rumah. Di dalam dia tiduran gitu ya, pintu ke depan. Betapa cintanya dia dengan papa. Jadi anjing ini maksudnya seringkali kalau saya pergi itu nunggu di pintu Bapak Ibu. Dan kalau saya sedang mengerjakan sesuatu kadang-kadang naik ke meja, dia tidur di situ. Kalau pulang udah jelas itu dia lonjak-lonjak gitu ya. Saya tadi pagi itu terharu. Betapa dia mencintai papa itu saya langsung terharu begitu. Jadi saudara ini mau mengatakan sesuatu di sini gitu, saya jadi dicinta inilah sebenarnya. Saudara mau bahagia, bahagia yang kekal. Itu bahagia dicinta Tuhan yang tidak pernah berubah. Anjing saya nanti akan mati mungkin 5 tahun lagi gitu kira-kira ya. Dan itu mungkin apa kepuasan diri, tapi di balik semua ini saya berefleksi. Betapa saudara ketika kita dicinta oleh cinta Tuhan. Di situ kebahagiaan kekal karena Tuhan kekal adanya. Ini bukan kepuasan sesaat yang seringkali itu ada dalam kehidupan kita. Kita akui ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita mencari kepuasan yang sebentar menjadi kita lewatkan karena cuma sementara. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu ajakan di dalam refleksi ini adalah slide berikutnya. Ubah tujuan orientasi hidup. Yaitu mari seperti ajakan, engkau punya kerajaan Allah, carilah dahulu kerajaan Allah. Kebenarannya, cinta kasihnya, dapati itu Bapak Ibu. Dalam kerajaan Allah itu disampaikan tentang damai sejahtera dan cinta Tuhan yang abadi, yang begitu tulus memberikan diri. Dapati itu dalam hati, supaya itu menjadi landasan kehidupan kita. Sehingga saudara dan saya memiliki gaya hidup. Gaya hidup itu bukan sesuatu yang diada-adakan. Gaya hidup itu ya begitu gitu. Itu gaya hidup, suka jajan ya, boros-boros, suka pesta, itu gaya hidup. Enggak bisa tidak dia. Kalau tidak berubah, ya itulah gaya hidupnya begitu Bapak Ibu. Gaya hidupnya itu ngirit, irit. Itulah gaya hidupnya. Kan dia orang kaya. Itu gaya hidup dia karena memang bisanya begitu. Dia kan pas-pasan. Gaya hidup saudara. Tapi gaya hidup kita, gaya hidup kemurahan Tuhan ada di dalam diri kita. Itu pasti berbeda. Kalau ada orang salah karena kekayaan anugerah Tuhan ada dalam dirinya, gaya hidupnya apa Bapak Ibu? Tidak suka menyimpan kesalahan orang lain, tetapi mengampuninya. Betul? Gaya hidup penuh kemurahan Tuhan. Dia menjadi orang yang mudah mengampuni, pengampun, pemurah. Dan dikatakan di Alkitab adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari saudara, bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Bagian yang terakhir saudara-saudara, bagian yang ketiga, slide berikutnya.
Maka saudara dan saya sebenarnya kenapa bahagia? Karena dia sahabat kita. Dia saja mau mati bagi kita. Pasti hal-hal yang selanjutnya diberikan Tuhan ya. Kalau mati itu kan memberikan dirinya total. Maka kalau kita itu membutuhkan sesuatu apa, pertolongan Tuhan, pasti dia akan menolong kita. Cuma pertolongan Tuhan itu bentuknya itu 1001 macam. Artinya banyak, tidak kita bisa bayangkan sebelumnya kadang-kadang. Tiba-tiba itu terjadi dan kita tidak tahu dari mana datangnya. Kalau kita sendiri tidak mampu, tapi kalau kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah kita yang penuh kasih, selalu bersama kita dan memampukan kita, artinya dia ada untuk saudara apapun keadaannya. Saudara percaya hal ini kan? Bahwa semua yang terjadi sekarang yang sepertinya biasa, itu sebenarnya bentuk pertolongan Tuhan. Tapi saudara pernah mengalami hal yang tidak biasa? Kadang-kadang itu yang baru kemudian didefinisikan sebagai Tuhan menolong saya. Pada menolong itulah tiap waktu, tiap saat. Sehingga ada orang yang sungguh bersyukur dengan hati terdalam hanya karena pagi masih bisa bernafas. Masih bisa mengecap makanan manis, pahit, karena dia melihat saudaranya itu sudah gak bisa lagi. Dia makan rasanya semua itu hambar karena sakit. Dan saudaraku yang terkasih, ada satu hal yang disampaikan dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Karena apa saudara? Dengan dia kita selalu dimampukan melewati badai kehidupan kita sekalipun. Ada banyak perkara dalam hidup ini, saya kira kalau kita mau cerita satu persatu, setiap orang pasti ada. Dan kenapa kita dimampukan? Saudara, ada ilustrasi di slide terakhir. Slide berikut ini, itu gambar apa Bapak Ibu? Ada gelas di tangan, lalu airnya dialirkan atau dicurahkan di ini danau, dan mengatakan tuh ada air tawar, lalu ada air pahit yang ada dalam gelas. Saudara, ada ilustrasi itu mengatakan begini, ada beberapa gelas itu gelas air pahit. Dari mahoni kah atau dari pilkina kah dan sebagainya ya. Itu air pahit. Terus kalau kita menengguk itu gambaran tentang gelas itu diri kita, keterbatasan kita. Ada masalah dalam hidup kita saudara. Barangkali saudara campurkan itu dengan separuh air putih. Kita campurkan air pahit itu, kita rasakan saudara. Itu tetap di situ ada pahit kira-kira gitu. Ini menggambarkan tentang keterbatasan kita. Tapi dalam ilustrasi itu ada baskom, ada ember besar. Ini menggambarkan kuasa kasih Tuhan. Lalu air yang pahit itu dengan gelas yang besar itu saudara, penuh di sana, dituangkan ke air yang penuh tadi dalam sebuah ember besar. Lalu dikatakan coba cedok sekarang air itu, rasakan. Oh, seperti air biasa ya. Padahal tadi segelas air pahit dimasukkan ke dalam air ini. Saudara, terlebih lagi Tuhan dalam pengertian seluas apa ya kasih Tuhan. Dia seperti air tawar atau bahkan air manis yang siap untuk membuat pengalaman hidup kita sepahit apapun. Barangkali kepahitan itu sebesar ini saudara, seember atau sebaskom tadi kepahitan itu dituangkan ke dalam danau. Maka saudara kita tidak akan pernah merasakan kepahitan itu. Itulah kasih Tuhan. Kebahagiaan kita saudara itu juga sekarang ini. Kita bisa mengalaminya? Bisa. Ketika saudara dan saya menghadapinya itu bersama Tuhan. Bukan kemampuan kita lagi, tetapi Dia yang memampukan kita. Jadi kenapa orang sakit tadi dia tetap ya dengan Tuhan? Dia tetap percaya pada Tuhan, dia mengalami Tuhan. Ya, itulah saudara persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita eratkan persekutuan kita dengan Tuhan lebih dan lebih, agar kita akhirnya mendapati, oh ya, Tuhan itu penuh cinta. Renungkan dan terus renungkan, Dia mati dan bangkit bagi kita.
Mari kita belajar dari orang-orang yang mengalami cinta Tuhan. Sebab dengan cinta kasih Tuhan itu, saudara, karunia terbesar kita. Kita dibuat untuk bisa melewati segala keadaan. Dan kita tetap berbahagia di dalam bahagia yang sekarang dan bahagia juga yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersehati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, mereka anggota maupun simpatisan. Kau memberkati di dalam setiap pergumulan. Mari Tuhan hadirlah, dan dalam hadir-Mu Engkau memberkati dengan semakin jemaat-Mu di sini mengenal cinta kasih-Mu. Berkati ya Tuhan, melalui pemberitaan firman, melalui kebaktian pada hari ini, umat-Mu ini untuk semakin boleh mengalami bahagia di dalam Tuhan. Di tengah kesibukan kami berdoa agar mereka lebih dahulu mendasarkan semua perihal rencana perjalanan kehidupan hari itu untuk sedia dibawa kepada Tuhan, dipersiapkan sedemikian agar hidup dalam cinta kasih Tuhan dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Bagi jemaat ini juga kami sekalian boleh mendasarkan bahwa kami orang bersyukur, kami orang yang lebih dari segalanya, bahkan lebih dari orang-orang barangkali yang kaya raya, tetapi bukan karena mengalami Tuhan. Kami serahkan ya Bapa kepadamu, sehingga kami boleh melayani dengan setia di tengah berbagai hal yang sudah direncanakan bersama melalui pelayanan program jemaat yang tiap waktu diselenggarakan untuk menguatkan iman kami, untuk mengingatkan kasih Tuhan juga. Semua kegiatan-kegiatan yang ada menjadikan kami terus mengalami perubahan untuk hidup yang lebih baik, mengenal cinta Tuhan dan melayani dengan ketulusan dan penuh syukur karena sukacita di dalam Tuhan. Berkatilah setiap aktivitas jemaat-Mu ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk kondisi sekarang di dalam keadaan ekonomi yang tidak mudah. Engkau memberkati dengan hikmat bangsa ini untuk bisa mencerna, untuk bisa
mengikuti apa yang bisa dijalani sebagai bagian dari hak dan kewajibannya. Untuk kami mendukung hal-hal apa yang baik, tapi juga tidak berhenti atau tidak diam, tetap kritis untuk hal-hal yang perlu diperbaharui di negara ini. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Tuhan berikan berkat hikmat kepada mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk tahapan proses kependetaan Penatua Yosafat Hanario. Kau yang akan pimpin di dalam mengemban panggilan Tuhan dimanapun berada. Kami serahkan untuk setiap rencana juga di dalam kehidupannya melalui juga sinode GKI. Tuhan akan memberkati di dalam pelayanannya. Kami percaya dengan kasih, dengan kesediaan juga untuk terus melayani Tuhan dengan setia. Engkau akan ya Tuhan menempatkannya dalam bimbingan cintamu untuk dia boleh melayani, untuk menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat yang mungkin saat ini atau simpatisan yang saat ini sedang sakit, dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Berkatilah dalam proses pemulihan. Tuhan akan memberkati keluarganya dengan cinta, dan dengan cinta itu boleh merawat dan berbagi kehidupan dengan mereka yang sedang dirawat dan sakit, butuh pertolongan, butuh perhatian, butuh dorongan, semangat untuk sembuh. Kami serahkan ya Bapa, berkati dalam setiap pekerjaan yang sudah ditekuni, pekerjaan juga yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan pimpin, agar melalui pekerjaan itu kami hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati jemaat ini. Tuhan berkati untuk setiap perjuangan anak-anak dalam studi, baik di tingkat perguruan tinggi maupun sampai ke SD atau TK. Tuhan berkati masa depan anak-anak kami. Kiranya mereka juga berhasil di dalam Tuhan. Karena kami juga sebagai para orang tua, dengan berkat Tuhan kami boleh mendidik mereka dengan kasih dari Tuhan. Kami serahkan pelayanan untuk setiap penatua, pengurus komisi, yayasan, ataupun kami semuanya. Tuhan, Kau akan memberkati pelayan-pelayan yang ada, semakin boleh mewujud nyatakan para pelayan dalam gaya hidup sebagai orang-orang yang kaya kemurahan Tuhan, orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tiap keluarga dengan damai sejahtera-Mu untuk boleh saling mengampuni. Dengan pengampunan yang diajarkan Tuhan, itulah gaya hidup orang yang diberkati Tuhan akan terwujud nyatakan, dan bahagia akan menjadi milik semua orang yang juga memperjuangkan damai Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan masyarakat di sekeliling kami, biarlah mereka pun ada dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, seluruh hidup kita adalah ungkapan syukur pada Tuhan. Dan dengan bersukacita, mari kita bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan, seraya mengingat firman-Nya dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan.
akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bawa persembahanmu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas segala di dalam kehidupan kami yang bisa kami lalui hari lepas hari. Suka dan duka kami lalui. Kami percaya hingga kami ada di titik ini semuanya karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, ajari kami untuk selalu bersyukur. Ajari kami Bapa untuk bisa memberi dan berani Tuhan berbuat baik di setiap hal kecil apapun, sehingga Tuhan lengkap kebahagiaan kami dengan kami bisa berbagi dan kami bisa memuliakan nama Tuhan penuh dengan sukacita. Dan persembahan yang kami kumpulkan ini Bapa, berkati menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan berkati juga Bapa para penatua yang akan mengelolanya sehingga dipergunakan sebaik mungkin hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup sekarang dan selamanya. Amin.
hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.